Oh iya Mas, apakah ada beasiswa khusus atlet tapak suci di Universitas Ahmad Dahlan ini Mas? Oh ada tentunya, pasti ada. Yang namanya adalah BPM prestasi, nah, itu ada. Salam pencak silat, kembali lagi di channel Zona Silat. Bagaimana kabarnya para pecinta pencak silat? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini saya berada di Universitas Ahmad Dahlan. Perguruan apakah yang ada di universitas ini? Kalian penasaran kan? Langsung saja kita tengok ke dalam. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sedang mencari sekretariatan Orto Tapak Suci Ahmad Dahlan. Di mana ya teman-teman ya? Wah, teman-teman ya. Sepertinya ini sekretariatannya. Langsung saja kita ketok pintunya. Oke. Assalamualaikum. Monggo. Apa bener Mas ini Orto Tapak Suci Ahmad Dahlan? Oh, bener, leres, monggo masuk. Silakan. Silakan Mas. Iya, monggo masuk. Loh, Iya. loh keluar Mas. Malah belum. Loh kok malah nggak masuk ya? Gimana? Akhirnya saya sudah di depan orang yang saya cari dari tadi. Ini adalah orang yang dituakan di UKM Pencaksilat Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Penasaran kan mengenai UKM Pencaksilat Universitas Ahmad Dahlan ini, perguruannya apa dan bagaimana sih cara bergabungnya, dan ketika kita bergabung apa saja yang akan kami dapatkan? Penasaran kan? Langsung saja, jangan banyak cincong, langsung sikat. Sebelum lanjut menonton, mari kita bareng-bareng bangun channel ini agar Pencaksilat tetap jaya. Dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi pencak silat. Dan share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, lanjut. Monggo Mas, perkenalkan namanya siapa, asal dari mana, dan dari fakultas apa Mas? Iya. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam. Saya berasal dari Wonosobo, Sumbing Sindoro. Kalau kalian mau mendaki, kontak aja ya. Ini ilmu hadis, macam-macam ya kalau kalian implementkan hadis. Selanjutnya Mas, saya mau tanya nih Mas, UKM Pencaksilat Universitas Ahmad Dahlan ini perguruannya apa Mas? UKM Pencaksilat Universitas Ahmad Dahlan ini perguruannya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci ya Mas. Untuk berdirinya UKM ini tuh tahun berapa, dan boleh dong Mas kupas sedikit sejarahnya dulu waktu mahasiswa membentuk UKM Pencaksilat Tapak Suci di Ahmad Dahlan ini? Untuk secara singkatnya tentang berdirinya Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan ini, saya kemarin meminta mengulik atau meminta sejarah dari para sesepuh itu. Memang sampai sekarang belum pernah didapatkan bagaimana sejarah terbentuknya, tapi untuk tahun, nah itu bisa didapatkan. Jadi Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan itu pertama itu terbentuk tahun 1963 ketika UAD ini masih bernama IKIP, belum menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemudian pada tahun 1999 ketika diadakan Kongres Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Tapak Suci ini berubah dari yang dulunya UKM menjadi Ortom, organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi bukan
UKM lagi tapi menjadi ortom. Dan hanya satu-satunya perguruan pencaksilat yang boleh atau dilegalkan di Universitas Ahmad Dahlan. Selain dari Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan tidak ada yang boleh masuk. Gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang dari perguruan lain mau tidak mau ketika mau ikut pelatihan atau mau ikut ya harus Tapak Suci, tidak bisa mendirikan itu sendiri. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian ingin melanjutkan tentang berlatih pencaksilat di Yogyakarta tapi sudah menjadi mahasiswa sini, kalian diwajibkan untuk mengikuti latihan Tapak Suci di sini ya Mas ya. Oke, bacakan itu teman-teman. Boleh dong Mas sedikit kupas filosofi dari logo UKM Pencaksilat Tapak Suci di UAD ini Mas. Saya akan mengupas secara umum saja. Lambang Tapak Suci itu adalah seperti ini kan. Nah, nanti jadi logonya itu ada lingkar. Lingkar itu bermakna adalah bertekad bulat. Kemudian ada warna biru di dalamnya adalah bermakna keagungan. Kemudian berlapis warna hitam, yaitu melambangkan keabadian dan kekekalan yang melambangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mawar ini adalah keharuman. Kemudian warna merah, mawar itu adalah keberanian. Dan mawar putih atau melati putih itu adalah melambangkan kesucian. Nah, dan kelopak warna hijau itu melambangkan kesempurnaan. Lalu ada melati putih yang berjumlah 12, melambangkan adalah 11. Kalau 11 itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Oh, rukun iman. Nah, yang terakhir adalah ada satu lagi adalah 4. Ini adalah jari. Jari adalah melambangkan kerapatan. Kemudian ibu jari melepuk adalah untuk kerendahan hati. Itu teman-teman untuk filosofi logo dari UKM Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan. Oke Mas, saya ingin tahu dong Mas, visi dan misi dari UKM Tapak Suci Muhammad Dahlan ini apa Mas? Jadi untuk visi dan misi setiap kepengurusan itu setiap tahunnya berbeda-beda. Oh, berbeda-beda Mas. Jadi ketika regenerasi itu akan membuat visi misi yang baru lagi. Jadi untuk visi misi kepengurusan saya pada tahun ini 2021-2022 ini adalah untuk mengukuhkan tradisi, mengembangkan potensi, meraih prestasi dengan akhlak Islam. Ini adalah visi dari Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan. Visi-visinya itu teman-teman sangat keren sekali dan sangat membagongkan kan. Buruan kalian yang ingin berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan, gabunglah di UKM ini, pasti visi-visinya itu sejalur dengan visi misi kalian lah. Gitu. Selanjutnya Mas, ketika kami bergabung ya di UKM Tapak Suci ini, agenda hariannya itu apa, agenda bulanannya dan agenda tahunannya itu apa sih Mas? Iya. Kalau agenda hariannya itu sampai sekarang belum ada, tapi untuk agenda mingguan itu ada, misal seperti latihan gitu. Kemudian untuk agenda bulanannya ada kajian kader, ada juga kajian-kajian. Tapi juga masa pandemi seperti ini dari Tapak Suci lebih meningkatkan di sosial medianya, seperti ya masyarakat apa tentang jurus-jurus atau apa tentang bukan hanya tentang jurus tapi juga tentang akhlak-akhlaknya seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk agendanya yang akan kalian dapatkan jika bergabung di UKM Tapak Suci UAD. Mas, untuk selanjutnya nih boleh dong Mas boleh sedikit tingkatan sabuk gitu Mas, yang ada di Universitas Ahmad Dahlan ini, tingkatan sabuknya apa aja dan dilakukan kenaikan tingkatnya itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu. Untuk tingkatan sabuk di Tapak Suci ini ada 3 tingkatan, yakni sabuk kuning, sabuk biru, dan juga sabuk hitam. Dari setiap sabuk itu memiliki 4 melati. Nah,
misal dari sabu kuning melatih 1, melatih 2, melatih 4, baru nanti bisa lanjut ke sabu biru. Sabu biru juga dari 1 sampai 4, dan terakhir sabu hitam. Sabu hitam adalah pendekar, dan pendekar itu sampai 5 pendekar besar. Tapi untuk di UKM ini tuh untuk setiap kenaikan tingkatnya tuh berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Untuk pengadaan UKT itu nanti yang mengadakan itu dari Pimda, setiap Pimda ya. Nanti bisa ikut dari Pimda 001 di Jakarta, bisa ikut di Bantul, atau bisa ikut di daerah, bisa ikut semuanya. Berarti mengikuti fleksibel ya Mas. Seperti itu. Ini Mas, ketika saya ingin bergabung ke UKM Pencaksilat Tapak Suci Wade ini, apa yang harus saya persiapkan untuk bisa bergabung di UKM ini Mas? Sebenarnya untuk bergabung di Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan itu tidak perlu persiapan apapun. Jadi Tapak Suci itu menerima segala mahasiswa yang ingin bergabung di Tapak Suci. Jadi kita bersama-sama belajar di Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan. Tapi kalau ingin menjadi seorang juara, ya paling tidak kita memiliki dasar-dasar yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang atlet. Kita ingin menjadi seorang juara yang akan dibanggakan oleh universitas tentunya. Mantap sih teman-teman. Kalau Mas, untuk latihannya itu hari apa aja sih Mas? Sebelum masa pandemi ini, untuk latihan itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat ini untuk yang TC, untuk ke atletan. Nah, untuk yang reguler itu selain hari itu. Yang reguler itu ya untuk pendalaman jurus. Nah, itu menjuru nanti ke kenaikan UKT itu. Nah, yang reguler itu untuk kenaikan tingkat, persiapan untuk kenaikan tingkat. Nah, untuk yang TC itulah untuk memfokuskan untuk menjadi seorang juara. Jadi di UKM Tapak Suci Wade ini dikembangkan 2 tipe ya Mas, itu untuk mengembangkan budaya tapak sucinya sendiri, dan yang keduanya untuk menjadi keatletan gitu ya Mas. Untuk selanjutnya Mas, syarat-syarat untuk menjadi atlet Wade itu apa sih Mas, kalau boleh tahu? Syaratnya yang pertama itu tentunya harus rajin berangkat latihan. Itu yang paling pertama yang dinilai dari seorang pelatih itu adalah pertama kita dilihat dari kerajinan ketika dia berangkat latihan, kemudian bagaimana kedisiplinan dia dalam latihan. Nah, itu nanti akan dinilai oleh pelatih, tapi kita juga tidak tahu kriteria apa yang dinilai dari pelatih itu sehingga dia bisa berangkat untuk menjadi atlet. Misal ada kejuaraan, kemudian kriteria yang ingin diambil dari seorang atlet itu apa, dari pelatih juga kita tidak tahu, tapi paling enggak ya dia sudah memiliki kemampuan, setidaknya tidak memalukan ketika dia bertanding seperti itu. Berarti udah ada acuan dari pelatihnya sendiri ya, oh ternyata anak ini sanggup nih karena latihan terus dan lain sebagainya, seperti itu ya. Ya oke, kuncinya itu teman-teman, untuk kalian yang ingin menjadi atlet Universitas Ahmad Dahlan, kuncinya adalah latihan terus. Nah, ya kan Mas? Ya. Oh iya Mas, apakah ada beasiswa khusus atlet Tapak Suci di Universitas Ahmad Dahlan ini Mas? Oh ada, tentunya, pasti ada. Yang namanya adalah BPM prestasi, nah, itu ada. Jadi di UAD ini ada beberapa beasiswa. Ada yang BPM KP persyarikatan. Jadi misal anak yang dari persyarikatan Muhammadiyah itu bisa nanti mendapat beasiswa berupa beasiswa persyarikatan. Kemudian ada juga beasiswa yang hafid. Misalnya saya Quran itu ada beasiswanya sendiri. Juga ada yang beasiswa prestasi. Nah itu di prestasi itu ada, semua prestasi bisa masuk, termasuk dari prestasi yang prestasi misal dari Tapak Suci, ataupun bisa nanti misal dari taekwondo ataupun apa pencaksilat yang lain. Namun ketika nanti Mas dan Mbak itu dari perguruan lain, mau tidak mau ketika sudah masuk di Tapak Suci Ahmad Dahlan atau di Universitas Ahmad Dahlan, maka harus ikut dengan Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan, tidak bisa dengan perguruan lain. Ini kan di era pandemi ya Mas ya.
di era pandemi itu masih ada latihan nggak sih mas? Atau bagaimana? Atau atau manajemen ketika latihan ketika pandemi itu gimana sih mas? Iya. Dulu ketika awal-awal pandemi itu kita agak vakum dalam latihan. Nah, kemudian kita adakan musyawarah dengan pelatih juga dengan pembina. Kemudian dari situ kita adakan latihan lagi yang dulunya di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Kita rubah jadwal latihannya di hari Selasa, Kamis dan juga hari Sabtu. Dan latihannya juga tempatnya juga sudah berbeda. Dulu kan berada di kampus 1 sini. Di kampus 1 tapi kemudian setelah ini berubah-ubah. Ada yang di Maguwarjo, jauh sana Sleman. Kemudian ada yang di SD Square, kemudian ada di Mandala Krida. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan. Misal kemarin ketika ada di Maguwarjo kan dibuat untuk pertandingan Piala Kemenpora, nah, itu bisa berpindah. Dan juga yang di rumah juga tetap melakukan latihan dengan mengisi presensi ketika latihan. Jadi kita dari pelatih itu tetap mengawasi program latihan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berada di rumah, bukan hanya yang berada di Jogja saja. Tapi jadi latihan itu tetap bergulir dengan meskipun adanya pandemi, tetap dengan memfokuskan pada kekuatan fisik agar tidak hancur ketika nanti sudah mulai latihan kembali. Soalnya kan di pandemi ini sepertinya kejuaraan itu turun ya mas. Tingkat kejuaraan itu belum diadakan karena memang belum dibolehkan ya mas. Yang penting fisiknya jangan sampai hilang untuk ketika ada kejuaraan ke depannya gitu ya mas ya. Kaget begitu. Kaget atau sekali tanding malah masuk tepat. Nah, seperti itu. Itu kan tadi untuk mahasiswa di UAD mas. Ini sumpah mas, saya di kuliah di universitas lain mas. Kebetulan saya perguruannya Tambak Suci gitu. Tapi ingin berlatih di UKM ini, apakah diperbolehkan mas? Oh, kalau untuk dari luar diperbolehkan saja selama tidak mengganggu program latihan yang kita lakukan. Jadi misal dari universitas yang lain ingin ikut program latihan yang di Universitas Madalan, maka harus ikut dengan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Universitas Madalan. Tidak bisa seenaknya sendiri seperti itu. Ya, berarti harus konfirmasi dulu ya ke pengurus untuk mengenai orang luar ketika mau berlatih di sini, tetap konfirmasi ke pengurus, terus habis itu mengikuti aturan yang ada di UKM Tambak Suci Ahmad Dahlan ini. Jadi teman-teman. Oh iya mas, mengenai beasiswa tadi ya, larangan atau yang tidak boleh, maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita mendapatkan beasiswa gitu mas, terus beasiswa kan dapat dicabut ya mas? Iya. Itu yang membuat beasiswa itu tercabut itu apa sih mas? Biasanya tuh karena nilai, terutama karena nilai dari akademik itu sudah ditentukan harus di atas minimal itu 3,0 IPK-nya. Nah kemudian dari prestasi minimal setiap tahun ketika evaluasi dari beasiswa itu harus memiliki prestasi setidaknya. Nah kalau tidak pun nanti bisa kita komunikasikan dengan pelatih dan juga dengan pembina. Ini kenapa mahasiswa ini kenapa tidak bisa mendapat prestasi, itu halangannya seperti apa. Nah, itu bisa dimaklumi kalau memang ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa berprestasi di tahun tersebut. Oke, mungkin karena jadi pengurus atau mungkin jadi apa gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, itu mengenai beasiswa yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya boleh dong mas sedikit atlet-atlet yang sudah menjadi cetakan Universitas Ahmad Dahlan ini mas, siapa aja gitu mas? Alhamdulillah dari Universitas Ahmad Dahlan ini Tambak Sucinya sudah melahirkan banyak atlet, terutama di kejuaraan. Misalnya seperti Mas Rizal itu merupakan sekolah atlet dari Tambak Suci Universitas Ahmad Dahlan yang merupakan juara itu sudah banyak diperoleh oleh Mas Rizal ini. Salah satunya kejuaraan IPSI tingkat nasional yang diselenggarakan di UPN
tahun 2019 yang lalu atau 2020 yang lalu. Dia bisa meraih juara pertama, dan disitu juga alhamdulillah Tapak Suci Universitas Padahlan mendapat juara umum 3 di bawah UNJ yang merupakan juara umum 1. Nah, ini musuh besar sekali. Alhamdulillah Tapak Suci Universitas Padahlan ini adalah universitas yang bukan negeri tapi bisa bersaing dengan universitas negeri yang lainnya gitu. Teman-teman. Walaupun notabene bukan kampus olahraga ya Mas ya, bukan kampus olahraga, tapi di sini juga persaingan untuk olahraga pencak silatnya cukup baik, berhasil mengukuhkan juara umum di berkelas dengan UNJ dan UNJ gitu ya Mas. Ada UNJ hebat banget teman-teman. Mas Rizal juga kemarin mengikuti prapon ya Mas? Ya, prapon dia juara 1 itu. Prapon itu di Jakarta. Kalau kalian pengen lihat videonya juga ada di video Zona Silat. Oh iya Mas, untuk konfirmasi untuk mau daftar di UKM ini tuh konfirmasinya kemana Mas? Bisa langsung saja dicek di Instagramnya Tapak Suci Universitas Padahlan, nanti bisa langsung hubungi admin saja. Nanti sangat mudah untuk bisa bergabung dengan Tapak Suci Universitas Padahlan, khususnya bagi mahasiswa Universitas Padahlan. Bisa langsung minta saya ingin bergabung begitu saja, nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam grup besar sesuai dengan angkatannya. Misal dari angkatan 20 nanti bisa dimasukkan ke grup yang angkatan 20. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatannya atau video-video kegiatannya itu kita bisa lihat di mana Mas? Itu bisa dicek di YouTube-nya Tapak Suci Universitas Padahlan ada, kemudian di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, sama semua namanya adalah Tapak Suci Universitas Padahlan. Bisa langsung cek. Ya, teman-teman. Nanti link deskripsinya ada di bawah, dan nanti kita ada di bawah juga ya. Ada di bawah atau di samping. Ya teman-teman, kalian kalau penasaran dengan Universitas Padahlan Tapak Sucinya, silakan follow IG-nya yaitu Tapak Suci Wade, dan YouTube-nya dan Facebook-nya. Langsung aja sikatlah kalau kalian ingin berprestasi bersama Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir Mas. Nah, boleh dong Mas pesan dan kesan untuk para pejuang di ranah pencak silat, entah itu dari atlet, entah itu dari pengurus, entah itu dari yang ingin membudayakan pencak silat, pesan dan kesannya itu apa sih Mas? Ya, pesan dan kesannya ya untuk semua atlet dan juga pengurus itu tetap bawa nama baik pencak silat dimanapun kalian berada, tetap ajarkan dimanapun kalian berada, karena ini adalah merupakan warisan dari leluhur kita, merupakan hanya ada di Indonesia pencak silat itu. Dari pencak silat itu bisa melahirkan banyak juara. Kita lihat saja di SEA Games itu paling banyak memberikan medali emas itu dari pencak silat. Maka tetap semangat bagi para pejuang pencak silat, jangan pernah loyo meskipun dalam masa pandemi, tetap semangat, istiqomah. Mantap kan teman-teman. Nah itu kita sudah mengulik tentang UKM pencak silat Tapak Suci Ahmad Dahlan ini. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Dan sampai jumpa, salam pencak silat. Wah,